Bapak Ibu, kajian kita pada jumpa kali ini masih rentetan tentang takwa. Sekarang subtemanya adalah manfaat takwa. Kemarin kita mengkaji ini sudah 4 kali pertemuan. Hadis daripada sahabat Nabi yang mulia Jundub bin Junadah, yang kita kenal namanya Abi Zar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada 3 hal dalam hadis itu, 3 penggal yang ini muatannya sangat dalam, luar biasa. Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Pembahasan kita masih di sini. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ketika engkau melakukan kesalahan, buatlah kebaikan untuk menutupi kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, wa kholiqin nasa bihulukin hasan. Berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji. Poin pertama adalah tentang bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Udah kita kaji apa definisinya. Takwa asal katanya ittaqoyattaqi taqwa, artinya menghindar, menjauhi, menjaga diri. Menghindar dari yang diharamkan Allah, menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjaga diri dari hal yang mendatangkan murka Allah. Karakter orang bertakwa ini juga udah kita bahas di surat Ali Imran, surat ketiga, nomor ayat 134, 135, setidaknya ada 6. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Karakter orang bertakwa sanggup berinfak di masa sulit dan senang, di masa sakit dan di masa sehat. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, sanggup menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mudah dan bisa memaafkan orang lain. Atau yang keempat, di ujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin maknanya berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepada kita. Yang kelima, apabila berbuat salah, idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Apabila berbuat salah, menganiaya diri atau berbuat faksa, zakarullah, ingat dengan Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Ciri-ciri orang bertakwa itu beristighfar kepada Allah dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tak mengulangi kesalahan yang sama. Kemarin itu udah kita bahas juga. Sekarang apa manfaat takwa itu, Pak Ustaz? Kalau saya bertakwa, apa gunanya? Yang pertama, Allah berjanji di Al-Quran untuk memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat ini Bapak Ibu sangat familiar. Di surat At-Tolak, urutan surat 65, nomor ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja asal katanya kharaja. Kharaja artinya keluar. Makhraja, jalan keluar. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji memberikan jalan keluar ketika ada masalah. Normalnya Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, menjalani hidup, pasti kita ada masalah, ada problema. Tapi yakinlah, dengan bertakwa kepada Allah, menghindar dari hal-hal yang dilarang Allah, menjauhi diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, umattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji memberikan jalan keluar ketika ada masalah. Lanjutan ayat ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tak kita sangka-sangka, Allah berikan rezeki yang tak kita duga-duga. Dan jemaah, ini manfaat pertama daripada rasa takwa. Yang kedua, apa manfaatnya Pak Ustadz? Lanjut ke ayat yang keempatnya, At-Tolak surat 65 ayat yang keempat. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa pada Allah, Allah menjadikan min amrihi yusra. Allah menjadikan masalah yang sulit itu akan terasa mudah. Maksudnya Allah memudahkan segala problema kehidupan kita. Dan jamaah yang mulia, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau saya bertakwa, apa manfaatnya? Turun barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mungkin sering juga kita dengar. Nama suratnya Al-A'raf, urutan surat yang ke-7, nomor ayat 96. Walau anna ahlal qura, andaikan penduduk satu daerah, satu kampung, satu kota, amanu, beriman, wattaqau, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami akan menurunkan kepada mereka barokat. Kalau barakatun satu, kalau barokat artinya banyak keberkahan, minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun,
Allah mengazab mereka dengan apa yang mereka lakukan. Kata kuncinya, kalau yang pertama, manfaat takwa, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan segala persoalan yang dia hadapi. Yang ketiga, Allah menurunkan barokah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa barokah itu Pak Ustadz? Ziyadatul khair, segala sesuatu yang membuat kita semakin baik itu adalah barokah. Maksudnya dikasih kita harta, harta itu dari sumber yang baik, kita gunakan ke jalan yang baik, berarti harta yang barokah. Kesehatan ini kita gunakan ke jalan yang terbaik, berarti kesehatan yang barokah. Jadi barokah artinya ziyadatul khair, segala sesuatu yang membuat kita semakin baik. Ini manfaat ketiga. Manfaat keempat, apa manfaat takwa itu? Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari tipu daya orang yang hasad, iri, dengki. Bapak, Ibu, dalam pergaulan ini ternyata ada juga orang yang ada penyakit di hatinya namanya hasad. Maka di surat Al-Falaq surat 113 nomor ayat yang kelima, Allah menyuruh kita berlindung kepadanya, meminta perlindungan kepadanya dari orang-orang yang hasad. Wa min syarri, bukan gosikin, wa min syarri hasidin idza, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang hasad, iri, dengki apabila sudah mulai dia bertindak, apabila dia sudah mulai berbicara. Karena ada penyakit itu Bapak Ibu. Apa itu Pak Ustaz? Karohatu bin nikmah, benci dengan nikmat yang ada pada orang dan berharap nikmat itu pergi dari orang lain. Itu juga bagian daripada hasad. Atau bahasa kitanya, senang melihat orang susah, tapi susah hati ketika melihat orang senang. Di surat Ali Imran Allah jelaskan itu. Kalau bertakwa kepada Allah, bagaimanapun tipu daya orang yang hasad, iri, dengki itu tidak akan mampat. Nama suratnya Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 120 dijelaskan Allah ciri orang yang hasad di sini. Intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau datang kepadamu yang baik-baik, maka dia membencimu. Wa intusibkum sayi'atun yafrahu nabiha. Kalau datang kepadamu yang buruk-buruk, maka dia berbahagia. Berarti dua. Kalau datang kepada kita yang baik-baik, misal Bapak beli mobil, itu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Tapi susah hati dia melihat itu. Asal menengok itu sakit hatinya. Tapi ketika ditimpa musibah, mungkin kita sakit atau dan lain sebagainya, maka dia berbahagia dengan gaya yang seperti itu. Pertanyaannya, manusia yang jahat model begini ada atau tidak? Adalah, maka Quran menyebutkan itu. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Datang kepadamu yang baik-baik, dia membencimu. Wa intusibukum sayi'atun yafrahu nabiha. Kalau datang kepadamu yang buruk-buruk, dia pun berbahagia. Tapi di ujung ayat, wa intasbiru. Menghadapi fenomena yang model begini, ketika engkau sabar. Apa sabar Pak Ustadz? Menahan gejolak hawa nafsu supaya tidak berucap yang buruk-buruk, supaya tidak berpikir yang tidak baik, supaya tidak bertindak tanduk yang buruk-buruk. Saat itulah orang disebut dengan sabar. Contoh, kalau ada orang meninggal, kita sering bilang sama ahli musibah, sabar ya. Contoh, meninggal seorang ibu sama anaknya, kita bilang, sabar ya Pak, ini musibah datang dari Allah. Ketika saya bilang sabar, maksudnya tahan mulutmu biar tidak saling menyalahkan. Tahan fikiranmu biar tidak suudzon dengan takdir Allah. Tahan anggota badanmu biar tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Saat itulah orang disebut dengan sabar. Sabar artinya menahan. Menahan apa? Menahan gejolak hawa nafsu. Wa in tasbiru, menghadapi fenomena yang hasad ini, apabila engkau sabar, wa tattaqu, dan engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum say'a. Tipu daya mereka tidak akan bermanfaat sama sekali. Tipu daya mereka tidak akan berguna sama sekali. Dan jamaah yang mulia, ini manfaat yang keempat daripada takwa. Allah menjaga kita dari tipu daya, daripada orang-orang yang hasad, iri, dengki. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Nama suratnya Al-Ahzab. Urutan suratnya yang ke-33, nomor ayat 70-71. Nanti Bapak Ibu cek di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini untuk wawasan kita Bapak. Kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, itu makkiyah. Ayat dimulai dengan yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu, madaniyah. Yang membuat makkiyah madaniyah itu bukan tempat, tapi masa. Contoh, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah itu semua namanya makkiyah, walaupun turunnya di mana.
Tapi ayat yang turun selepas Nabi hijrah namanya Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Contoh, Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3 turun ketika Nabi haji wada. Haji itu di Mekah atau Madinah? Di Mekah. Berarti ayat yang terakhir turun ini Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Bukan berdasarkan tempat tapi masa. Kalau Nabi udah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, tetap namanya Madaniyah. Dan ayat Makkiyah selalu dimulai dengan ya ayyuhan nas. Ayat-ayat Madaniyah selalu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. 114 surat Al-Quran, Bapak Ibu, 86 surat itu Makkiyah. Dari 114 itu 86 surat Makkiyah. Berarti Madaniyah berapa? Nah, sisanya lah Pak Ustaz katanya. 28 surat itu Madaniyah dan selalu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu Madaniyah, ayat tentang puasa itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah, karena dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu wawasan kita saja Bapak. Nanti kalau anak nanya, ayah, yang Makkiyah di Al-Quran berapa? 86. Madaniyah berapa? Sisanya kurang kalian sendiri. Dan jamaah yang mulia, di ayat yang tadi Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, kalau berucap, berucaplah dengan jujur, kalau engkau ngomong, ngomonglah dengan benar, jangan berbohong. Kalau yang dua ini kita lakukan, tiga sebenarnya, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berucap jujur, ayat 71, yuslih lakum a'malukum, Allah akan memperbaiki amal ibadahmu. Maksudnya Allah memberikan kepada kita taufik sehingga yang kita lakukan yang baik-baik. Jujur saja Bapak Ibu, kalau seseorang jujur pasti jawaban itu akan lurus. Tapi kalau seseorang berbohong, dia akan berbohong yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama, berbohong lagi yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua, dan seterusnya. Tapi ketika beriman, bertakwa, dan dia yang ketiga tadi berkata jujur, yuslih lakum a'malukum, Allah akan memberikan taufik di hati kita sehingga kita melakukan yang baik-baik. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Di ujung ayat, wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan azima. Orang yang bertakwa dan taat kepada Allah dan Rasul, itulah kemenangan yang sangat agung, itulah keberuntungan yang sangat agung. Poinnya Bapak Ibu, apa itu takwa? Subtema yang kedua, ciri orang bertakwa bagaimana? Yang ketiga, manfaat takwa seperti apa? Inilah yang kita bahas dalam 4 pertemuan ini. Insya Allah pertemuan depan kita bahas tentang penggalan yang kedua, ittaqillaha haitsuma kuntah. Ini yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua nanti, ketika engkau berbuat salah, buatlah kebaikan untuk menutupi kesalahanmu. Wa'atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ketika berbuat dosa, buatlah amal baik untuk menutupi dosa-dosa di masa lalu. Itu pembahasan kita 2 pekan yang akan datang. Bapak, Ibu, mungkin ada kata yang salah, ada ucapan yang hilaf, atau contoh yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada kita semua. Mudah-mudahan kajian singkat ini, bukan singkat sih, 15 menit juga, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.